Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dinda Ramadina Harigu. Kali ini saya akan membahas topik mengenai tanggung jawab perusahaan atas internal memo tentang pembayaran upah lembur karyawan jabatan staf di PT CNH. Baik, langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari saya mengambil upah lembur ini sebagai salah satu judul atau salah satu pembahasan yang menarik, yaitu karena upah lembur merupakan hak normatif bagi pekerja dan di PT CNH merupakan badan hukum yang diakui secara sah oleh negara dan berkewajiban tunduk atas regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Namun, di perusahaan atau PT CNH menggunakan internal memo sebagai dasar pembayaran upah lembur. Nah, maka dari itu terdapat potensi perbedaan perhitungan nominal upah lembur dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Maka diperlukanlah kajian hukum atas isu tersebut. Lalu selanjutnya, sebelum saya masuk ke dalam rumusan masalah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metodologi dan juga teori yang saya pakai. Metodologi yang saya pakai yaitu pendekatan doktrinal dan juga teori yang saya pakai adalah beririsan, yaitu teorinya Rawls dan juga teorinya Hans Kelsen. Jadi saya menggunakan teori Justice of Fairness dan juga teorinya Hans Kelsen yang dalam salah satu bukunya di Pure Theory of Law itu menjelaskan ada konsep mengenai tanggung jawab hukum seperti itu. Lalu kita masuk saja langsung ke dalam rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ketentuan internal memo perusahaan mengatur pembayaran upah lembur? Lalu selanjutnya yang kedua, bagaimana implementasi internal memo pembayaran upah lembur terhadap pekerja jabatan staf atau pelaksana di PT CNH? Dan juga yang ketiga, bagaimana tanggung jawab perusahaan atas internal memo pembayaran upah lembur PT CNH mengacu kepada regulasi yang berlaku saat ini. Dalam pengaturan upah lembur dan kedudukan internal memo dalam sistem norma hukum ketenagakerjaan, saya bagi menjadi 3. Yang pertama mungkin kita akan bahas dan masuk mengenai pengaturan normatif mengenai waktu kerja dan juga upah lembur di Indonesia. Waktu kerja atau pengaturan normatifnya secara jelas itu telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan juga dalam PP 35 Tahun 2021. Terdapat waktu kerja lembur, syarat terjadinya lembur, kewajiban perusahaan atas kerja lembur, dan juga perhitungan upah lembur. Lalu selanjutnya, saya juga perlu untuk membahas kedudukan internal memo perusahaan dari PT CNH. Bagaimana sih keberlakuannya? Yang pertama, internal memo itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan internal, berisi arahan, ketentuan, dan informasi pendukung. Lalu selanjutnya, penerapan kaidah onom banyak digunakan seperti pada PT CNH yang mengeluarkan internal memo dan menjadikan bagian dari mekanisme menyesuaikan kebijakan normatif dengan kebutuhan praktik. Yang ketiga, saya juga menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori, bahwa yang menegaskan norma yang lebih rendah kedudukannya harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya, internal memo itu hanya dapat diposisikan sebagai instrumen pendukung manajemen, bukan sebagai norma mengatur hak-hak ketenagakerjaan. Jadi, internal memo yang menetapkan tarif lembur lebih rendah daripada ketentuan resmi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayarkan upah lembur karyawan sesuai dengan standar hukum yang berlaku saat ini. Dan internal memo juga tidak memiliki posisi yang setara dengan norma hukum yang lebih tinggi, sehingga hak-hak pekerja seperti upah lembur, batas maksimal jam kerja, dan persetujuan upah lembur tetap harus dihormati. Jadi, dalam kedudukan internal memo perusahaan tetap harus tunduk kepada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, mengenai dampak pelanggaran upah lembur. Dampak pelanggaran jika tidak dibayarkannya upah lembur ataupun perhitungan upah lembur yang tidak mengikuti rumus dari peraturan yang ada dalam PP 35 tahun 2021, yakni ada terbagi menjadi 3, ada perspektif administrasi, ada perspektif perdata, dan juga perspektif pidana. Lalu selanjutnya, bila kita membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, implementasi internal memo pembayaran upah lembur terhadap pekerja jabatan staf di PT CNH. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan PT CNH. PT CNH ini mengeluarkan surat internal memo dengan ketentuan menggunakan dasar perhitungan upah pengkali lembur dengan nominal tersendiri, yaitu 3 juta. Waktu kerja lemburnya hanya dihitung maksimal 2,5 jam saja dan berlaku ini sejak tanggal tahun 2023.
Mungkin saya berikan gambaran sedikit mengenai contoh perhitungan upah lembur di PT CNH. Jadi di karyawan atas nama AT, upahnya itu adalah 6 juta. Sistem kerjanya 5 hari kerja dan 2 hari off. Waktu kerjanya yaitu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 15, yaitu mengambil jam di 8 jam per hari untuk memenuhi 40 jam per minggu. Lalu waktu kerja lembur. Waktu kerja lembur di sini adalah 4 jam, sudah terhitung 4 jam. Namun, implementasi perhitungan PT CNH sesuai dengan berlakuan internal memo itu, upah per jamnya tidak sesuai, menghasilkan besaran yang lebih kecil dengan perhitungan yang sudah kami buat simulasinya seperti di bawah ini. Perhitungan sesuai PP 35 tahun 2021 seperti itu. Lalu apa sih dampaknya? Nah, di sini ada dampaknya. Yang pertama, dampaknya dirasakan langsung oleh pekerja itu sendiri. Adanya penurunan take home pay, ketidakpastian pendapatan, ketidaksesuaian perhitungan lembur, dan juga hilangnya hak pekerja dari nilai lembur seharusnya. Dan terdapat juga potensi permasalahan hubungan industrial di sini. Kenapa? Karena penggunaan internal memo sebagai pedoman teknis tidak sesuai dengan tujuannya, dan juga dirasa perusahaan tidak siap menyelaraskan kebijakan dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir, kita membahas atau masuk mengenai tanggung jawab hukum atas internal memo pembayaran upah lembur di PT CNH. Mungkin kita akan membahas sedikit mengenai sifat dari internal memo terlebih dahulu. Sifat internal memo itu merupakan hanya administratif atau berbentuk informasi untuk pelaksanaan strategis atau pelaksanaan yang memang sejatinya sudah ada gitu, sudah dikeluarkan, telah di-state oleh pemerintah. Jadi hanya memberikan informasi pendukung ataupun informasi tambahan saja. Itu sifat internal memo. Dan kalaupun memang internal memo ingin menjadi suatu tolak ukur ataupun acuan, harus berdasarkan dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Lalu selanjutnya, internal memo PT CNH ini memiliki fungsi. Yang pertama, pedoman teknis sebagai pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, pemberitahuan perubahan administratif internal. Yang ketiga, instruksi operasional untuk staf terkait. Lalu selanjutnya, di sini ada struktur hierarki internal memo PT CNH. Nah, di sini kami mengkotak-kotakan kurang lebih seperti itu. Ada peraturan perusahaan, SOP, kebijakan direksi, instruksi kerja internal memo, dan juga surat edaran. Terus selanjutnya kita membahas mengenai keterbatasan kekuatan internal memo. Nah, internal memo ini tidak memiliki kapasitas. Tidak memiliki kapasitas untuk apa? Karena tugasnya hanya memberikan informasi saja, maka dari itu internal memo tidak boleh menetapkan rumus perhitungan lembur yang berbeda dari ketentuan pemerintah. Lalu mengubah tarif lembur sesuai yang ditentukan dalam PP 35 tidak boleh juga. Dan selanjutnya, menetapkan syarat pemberian lembur secara berbeda dengan regulasi tentunya tidak boleh juga. Lalu selanjutnya yang terakhir, mengurangi atau mengecualikan komponen upah lembur yang seharusnya diterima pekerja. Lalu kalau memang dari kekuasaan internal memo ini sendiri memiliki kapasitasnya, penerapannya ada mengenai upah lembur harusnya seperti apa dalam kasus ini gitu ya. Maka dari itu penerapan ideal tanggung jawab upah lemburnya adalah tanggung jawab untuk memberikan fasilitas lembur. Jadi PT CNH ini wajib memberikan tanggung jawab penuh untuk memberikan fasilitas lembur, lalu juga mendokumentasikan dan mengarsipkan form lembur itu sendiri, dan juga tanggung jawab finansial yaitu mengganti rekapitulasi upah lembur karyawan, dan juga bertanggung jawab atas pembaharuan internal memo dan mengayamkan keberlakuan regulasi ketenaga kerjaan. Kita sampai kepada kesimpulan yang terakhir, maka dari itu kita dapat simpulkan. Yang pertama, ketentuan internal memo perusahaan tidak dapat mengatur pembayaran upah lembur. Internal memo menempatkan urutan di paling bawah, sehingga keberadaannya tidak dapat mengubah dan juga mengurangi hak normatif pekerja. Keabsahan internal memo hanya bersifat pedoman yang memberikan informasi saja kepada pekerja mengenai mekanisme dan juga prosedur internal perusahaan. Serta internal memo tidak dapat dijadikan dasar perhitungan ataupun penetapan ketentuan lembur yang seharusnya diatur oleh undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Lalu yang kedua, implementasi internal memo pembayaran upah lembur terhadap pekerja jabatan staf di PT CNH menunjukkan perbedaan signifikan, yakni tidak selaras dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu,
itu, internal memo di sini membatasi jam kerja lembur maksimalnya dan juga menggunakan penggali upah yang tidak sesuai atau di bawah take home pay pekerja, sehingga pekerja menerima upah lembur yang lebih rendah dari hak normatif mereka. Nah, dalam hal ini menegaskan bahwa internal memo berfungsi sebagai pedoman internal atau informasi bagi manajemen, bukan dasar hukum membayar upah lembur. Ketidaksesuaian ini menimbulkan risiko pelanggaran hak pekerja dan menurunkan kepastian hukum. Lalu yang terakhir, tanggung jawab perusahaan atas internal memo pembayaran upah lembur PT CNH mengacu kepada regulasi saat ini, yakni PT CNH bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul. Apabila tidak mengikuti aturan, maka akan berlaku sanksi administrasi dan pidana yang harus dipenuhi oleh PT CNH. Dan selanjutnya, untuk memberikan perhatian lebih dan mendapatkan perhatian lebih dari karyawan, mungkin PT CNH bisa membangun kembali kredibilitas perusahaannya dengan membayarkan upah lembur yang sebelumnya dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Saran dari kami yaitu dan dari saya sendiri, PT CNH disarankan untuk segera menyesuaikan seluruh isi internal memo terkait lembur agar selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2021. Lalu PT CNH disarankan melakukan rekapitulasi seluruh pembayaran upah lembur sebelumnya dan juga mengganti kekurangan yang terjadi agar hak pekerjanya terpenuhi sesuai ketentuan hukum. Lalu yang terakhir, PT CNH perlu menjalankan perbaikan secara administratif dan juga persuasif ke karyawan dengan melakukan revisi secara menyeluruh terhadap internal memo. Nah, revisi ini juga harus memastikan bahwa perhitungan upah lembur sepenuhnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mengganti setiap keterangan yang terjadi. Nah, secara ideal PT CNH juga disarankan membangun mekanisme kontrol internal dan juga transparan mengenai perhitungan upah lembur sehingga internal memo hanya berfungsi sebagai pedoman teknis internal dan tidak mengurangi hak normatif pekerja. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi saya dapat memberikan ilmu dan juga dapat memberikan masukan serta manfaat kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.